Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilal Atoriki. Di video kali ini saya akan mereview tentang uh, jurnal PTK yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Melalui Penerapan Strategi Belajar PG 4R dilaksanakan di kelas 8 SMPN Muhammadiyah 7 Sukaraja yang disusun oleh Haji Imam Rudin dan Dwi Sunenti, dosen PGMI STKIP Nurul Huda, tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam dengan tujuan sebagaimana tersebut bukanlah salah satu yang mudah, khususnya pada penerapan kurikulum 2013. Nah, di sini pada jurnal ini penulis menyantumkan beberapa pengertian untuk pendahuluan. Nah, ini ada yang pertama, ada contohnya, ini menyatakan tantangan pendidikan agama Islam. Lalu banyak sekali kutipan-kutipan yang diambil dalam penulisan ini, seperti penulis akan mengutip yang mana mengutip berkaitan dengan hasil belajar. Ini menjelaskan hasil belajar adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam usaha sebagaimana dinyatakan dalam nilai raport. Lalu berkaitan dengan pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lalu berkaitan dengan strategi belajar dan sebagainya. Lalu penulis menggambarkan keadaan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMP Muhammadiyah 7 Sukaraja yang mana disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah siswa. Nah, di sini digambarkan bahwa siswanya itu bersikap pasif selama pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran masih banyak yang ditemukan kurang termotivasi mengikuti kegiatan belajar. Lalu banyak yang tidak terlibat aktif pada kegiatan belajar kelompok, dan banyak sekali permasalahan atau problematika pada siswa kelas 7 di SMP Muhammadiyah 7 Sukaraja ini. Lalu yang selanjutnya, penulis menjelaskan tentang strategi PG 4R adalah suatu strategi belajar yang diciptakan oleh Thomas dan Robinson, yaitu singkatan dari preview berarti membaca dengan selintas, question berarti bertanya, read berarti membaca, reflect berarti refleksi, recit berarti tanya jawab sendiri, dan review berarti mengulang secara menyeluruh. Nah, lalu di sini peneliti menjelaskan alasan memilih strategi PGR ini. Di dalam alasan memilih strategi PGR ini dalam penelitian kelas adalah alasan penulis yaitu memungkinkan siswa belajar lebih aktif karena memberikan kesempatan mengembangkan diri, diharapkan mampu memecahkan masalah sendiri dengan menemukan dan bekerja sendiri. Dengan demikian, strategi PGR dipilih sebagai strategi belajar memperbaiki proses suatu hasil mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa di kelas 8 SMP Muhammadiyah Sukaraja melalui pembelajaran PGR tadi. Jadi kesimpulan dari pendahuluan ini, penulis menyatakan suatu masalah-masalah yang ditemui, lalu mencoba membuat strategi yang mana untuk meningkatkan suatu pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari pendahuluan tadi itu saya mencari sebuah referensi, ada beberapa macam-macam unsur ideal tentang pembahasan
pendahulu latar belakang. Jadi yang pertama adalah kondisi ideal dalam kelas atau pembelajaran yang diharapkan oleh peneliti. Kondisi saat ini, kesenjangan antara kondisi ideal nomor 1 dan kondisi saat ini, lalu urgensi penyelesaian masalah, dan yang kelima alternatif. Nah, di sini mungkin dari unsur yang pertama, kondisi ideal dalam pembelajaran itu tidak ada ya. Mungkin saya baca-baca ini tadi tidak ada. Lalu lanjut yang kedua, yaitu kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini dijelaskan oleh penulis, yaitu yang mana pada tulisan yang ke paragraf berapa ini, keadaan pembelajaran pendidikan di kelas ini. Nah, itu kira-kira menggambarkan kondisi saat ini. Lalu kesenjangan antara kondisi ideal nomor 1 dengan kondisi saat ini itu tidak ada. Lalu urgensi ini mungkin juga tidak ada, urgensi ini tidak dijelaskan oleh peneliti. Lalu yang selanjutnya alternatif pemecahan sebuah masalah. Nah, di sini dituliskan ya teman-teman, ada yaitu pada paragraf terakhir, yaitu alasan memilih strategi ini, yaitu peneliti mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi sudah dipaparkan. Nah, dari pendahuluan ini semua mungkin ada beberapa unsur yang tidak ada. Misalkan kondisi ideal itu tidak ada, lalu kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini juga tidak ada, lalu urgensinya juga tidak ada. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, di dalam penelitian ini, desain penelitian PTK-nya, desain penelitian tindakan kelas ini, penulis tetap menjelaskan pengertian dari PTK, yaitu yang ini, menjelaskan tentang pengertian PTK. Lalu pada jurnal ini penulis mengemukakan sebuah model PTK yang digunakan, yaitu pada bagian sini menggunakan desain Kemis dan Tangaret. Lalu menjelaskan tentang objek penelitian, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan strategi PGR ini tadi. Lalu subjek penelitiannya kelas 8 1 atau mungkin kelas 8A SMP Muhammadiyah Sukaraja. Menjelaskan tentang objeknya itu sangat jelas ya teman-teman. Dan di sini juga didetail juga siswanya berjumlah berapa, lalu kelas laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, lalu menjelaskan juga di metodologi penelitian ini seperti teknik pengumpulan datanya bagaimana, menggunakan teknik tes dan observasi, model analisis kualitatif penelitian tindakan kelas, dan menggunakan analisis data itu model Huberman, meliputi reduksi dan data, sajian deduktif dengan alur sajian sistematif. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk metodologi penelitiannya. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian pembahasan. Nah, tadi sudah membahas latar belakang, lalu membahas tentang metodologi atau bagaimana cara menelitinya dalam jurnal itu. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam penerapan strategi belajar PGR, menjadikan siswa dapat mengimplementasikan materi pembelajaran dalam menyelesaikan soal, pelatihan kelompok melalui kegiatan diskusi, refleksi, kemudian berbagi menjadi siswa serta memiliki keberanian mengungkapkan berbagai kemampuan yang dimiliki, peningkatan hasil pembelajaran
Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP Muhammadiyah 7 Sukaraja, Kecamatan Buadi, Madang. Sebagaimana tabelnya, nah ini dijelaskan ya teman-teman tabelnya. Misalkan nomor absen 1 hingga nomor absen 21 tadi sudah dijelaskan objeknya itu siapa saja. Lalu sebelum menggunakan siklus pertama, artinya itu masih intinya itu masih mengamati pada tahap awal, yaitu seperti dapatnya nilai itu kurang bagus. Nah, ini ada beberapa anak saja yang memang bagus, ini 70 60, tapi rata-rata itu di bawah KKM yaitu 70. Ini ada 80. Nah, itu mungkin bagus memang. Nah, itu digambarkan menggunakan tabel. Tapi penelitian jurnal ini juga menyajikan dengan siklus diagram. Nah, seperti ini prasiklus, siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini pada siklus terakhir itu memang banyak mengalami peningkatan. Nah, ini akhirnya tadi yang pada absen pertama ini mungkin kurang bagus. Nah, pada siklus ketiga itu mengalami peningkatan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan perhitungan sebagaimana berikut ini, diketahui bahwa peningkatan hasil mata pelajaran pendidikan agama Islam materi pembelajaran sujud kelas 8 SMA Muhammadiyah Sukaraja melalui penerapan strategi pembelajaran PG4R adalah 23,81%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 23,81% pada setiap siklusnya. Nah, kira-kira mungkin dalam jurnal ini itu mungkin cukup bagus ya teman-teman. Soalnya penulis itu memaparkan hasil pembelajaran itu dengan dua gambar, dua hasil. Adapun dengan tabel yang selanjutnya dengan diagram. Nah, tapi ada juga teman-teman yang menggunakan deskripsi atau hanya menuliskan hasilnya saja, atau cuma menggunakan rangkaian kata saja. Tetapi pada intinya di hasil penelitian ini diharapkan itu memaparkan data itu sejelas mungkin dan tidak berbelit-belit. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, mungkin video kali ini sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.